Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan. Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur. Yang dikatakan motor injeksi itu yang mana sih? Ya ini salah satunya, ada injektornya ini. Bentuknya seperti ini Pak, kalau Bapak mungkin baru melihat, dia biasanya menancap di throttle body. Ini throttle body namanya. Kalau motor karbu kan biasanya ada karburatornya itu. Kalau motor injeksi ini ada throttle body. Nah bentuknya seperti ini. Komponen di dalam injektor seperti ini, ada solenoid coil, ada spring, plunger, needle valve, dan seterusnya. Ada filternya juga. Jadi memang motor injeksi ini harus bahan bakar yang masuk ke ruang injektor sampai ke pembakaran itu harus betul-betul clean, harus bersih. Mulai dari filter pompa di filter ya, disaring, pompa bahan bakar tadi. Kemudian masuk injektor pun masih disaring. Kenapa? Karena kalau sampai ada kotoran masuk ke ruangan ini Pak, ini bisa tersumbat, buntu, mogok motor. Ini Pak bentuknya. Di dalam injektor itu ada lubang ini Pak. Ya, di ujung injektor ini ada lubang. Namanya injection port atau lubang injektor. Ada yang jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang jumlahnya 6, ada yang jumlahnya 12. Tiap kendaraan motor itu bisa berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Apakah jumlahnya 4 semua Pak? Belum tentu. Ada yang jumlahnya 6, ada yang jumlahnya 2. Nah ini injektor. Nah ini ada lubang. Bapak bisa lihat lubangnya itu kecil sekali Pak. Makanya dia akan merubah bahan bakar cair tadi menjadi berkabut. Diameter lubang itu Pak 0,152 mili Pak. Diameter lubang, jadi 1 mili itu tidak ada. Artinya kalau 0,152 itu bisa saja 1 mili dibagi berapa? 7 mungkin, 7. Nah bayangkan Pak dengan lubang sekecil itu kalau ada kotoran ini bisa tersumbat. Kalau tersumbat ya salah satunya tadi matian, tarikannya tidak enak, dan seterusnya. Dan lubang ini tidak boleh diperbesar. Aku pengen penak ini Pak, tak gede no Pak. Ya, yang ada tidak berbentuk kabut nanti kalau besar, betul? Tidak bisa mengkabutkan, tapi ujung-ujungnya malah bikin mogok. Ya, karena diameternya ini sudah dihitung, sudah diukur sesuai kebutuhan. Nah, ini posisi penyemprotannya ya, dari pompa disedot, didorong ke fuel feed hose, ke selang, kemudian masuk ke injektor. Injektor kemudian disemprotkan. Ini katup in, saluran masuk. Cara kerja injektor, ada solenoid coilnya di sini, ada spring tadi. Ini tidak saya bahas secara detail. Intinya dia bisa membuka nutup. Ini kan ada plungernya ini Pak ya. Plunyer ini, dia ini bisa buka nutup ketika solenoid coil ini dialiri listrik. Ya, ketika dialiri listrik dia akan buka sehingga bahan bakar yang di sini akan menyemprot. Needle valve-nya akan terbuka. Intinya begitu. Jadi dia bisa menyemprotkan bahan bakar. Nah, proses buka nutupnya ini yang ngontrol ICM. Kapan dia harus nyemprot, kapan harus berhenti, kapan harus bukanya lama, kapan hanya sebentar. Nah ini injektornya Honda itu sudah masuk kategori World Top Class Flow Control ya. Jadi masuk kategori apa ya, injektor yang mempunyai kemampuan bisa menyemprotkan partikel bahan bakar yang paling kecil di dunia. Jadi partikelnya ini paling kecil di dunia. Memiliki kemampuan untuk mengontrol jumlah bahan bakar dengan presisi ya, sangat presisi dalam skala minimum. Nah berikutnya apa? Selang. Tadi ada pompa, ada injektor, ada selang. Selangnya ini tidak bisa atau tidak sama dengan selang karburator ya Bapak-Bapak. Kalau selang motor injeksi itu ada 4 layer Pak, 4 lapisan. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau selang karburator hanya ada 2 layer. Jadi misalkan selangnya Bapak ini bocor, dimakan tikus atau apa, biasanya itu kan sering gitu. Itu kalau selangnya karburator ini tidak bisa, jebol nanti. Kenapa? Karena ada tekanannya di sini. 263 sampai 316.
kPa ya tekanannya. Makanya tidak boleh diganti selang sembarangan. Nah, berikutnya throttle body. Tadi injektornya sudah. Nah, ini throttle body ya. Throttle body atau disingkat TB. TB itu throttle body. Nah, kayak gini bentuknya. Kayak ini. Jadi dia hanya mengatur udara saja nih throttle body. Bukan mengatur celah, bukan mengatur banyaknya campuran kaya atau miskin, enggak, tapi hanya mengatur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar. Pada saat posisi stasioner, yang mengatur adalah ada saluran ini, termasuk air screw, air screw-nya, idle air screw tadi loh. Nah itu mengatur udara yang masuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Di throttle body itu ada setelan ini, ini setelan ini. Ini sudah di marking putih, artinya ketika di marking itu tidak boleh di setel. Banyak bengkel-bengkel itu yang dipikir ini setelan RPM, sehingga dirubah. Ini marking ini adalah setelan TP, throttle position. Jadi posisi TP-nya itu sekian derajat, 0 derajat biasanya. Jadi ini deteksi TP ini, ruang kupu-kupunya ini harusnya posisi 0. Nah dia akan masuk ke TP, ini kan sensor TP. Throttle position. Throttle position artinya posisinya throttle. Nah ini throttle. Nah ini nggak boleh dirubah, disetel ulang. Dari pabrik sudah di marking. Kalau pernah dirubah ini, Bapak ngerubah ini saja, nggak ngapa-ngapain, motor Bapak baru, ini Bapak rubah. Nggak ada kerusakan loh ya, tapi Bapak rubah ininya, rusak motor Bapak. Kemudian berikutnya, ini tadi yang kita bahas, idle air screw. Idle air screw terletak di throttle body. Nah, dia ada di throttle body di sini. Saluran udara idle memasok aliran udara yang dibutuhkan selama putaran stasioner. Jadi fungsinya ini hanya memasok udara saat putaran stasioner. Didesain dalam bentuk yang membelok. Jadi desainnya ini agak membelok. So, belok. Nah, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh adanya penumpukan kotoran yang dihasilkan oleh gas balik dari ruang bakar. Ya, kalau ada gas balik dari ruang bakar, dia tidak mudah kotor. Fungsinya itu. Pemeriksaan putaran stasioner mesin. Mesin harus dalam keadaan panas untuk memeriksa putaran stasioner yang akurat. Jadi putaran stasioner itu harus mesin posisi panas. Atau paling tidak dia sudah nyala sekitar 20 menit. Suhunya ideal. Kalau suhunya nggak ideal, mau nyetel RPM nggak bisa. Suhunya harus ideal. Panas lah. Ya sekitar 25 sampai 20 menit dinyalakan tuh kayaknya sudah panas mesin. Dengan catatan tidak ada kedipan mil, businya oke, cleaner elemen ini, air cleaner elemen ini filter udara, ya oke posisinya, cara kerja throttle-nya juga oke, jadi tidak bandang. Itu baru bisa melakukan penyetelan RPM. Nah, untuk nyetel RPM alatnya apa Pak? Alatnya pakai tachometer. Biasanya ada digital tuh yang berbentuk angka itu fungsinya untuk mengukur putaran atau alatnya disebut tachometer. Kalau di motor sport kan ada tuh tachometernya di dalam speedometer. Betul? RPM-nya itu sama dengan tachometer sebenarnya. Standar putaran idle air screw berapa Pak? 2 putaran keluar dari dudukan penuh. Jadi setelah dikencengin penuh, diputar penuh, ya, ada tahanan, kemudian diputar ke kiri 2 putaran full, ya, dari putaran penuh, ya, kemudian diputar kembali ke kiri 2 putaran keluar. Itu standar setelannya. Jadi kalau Bapak punya motor, Bapak setel seperti itu bisa. Ada pertanyaan sampai di sini, Pak? Jika diputar disetel di 2 putaran atau melebihi, dan kendaraan tetap tidak bisa stasioner, itu faktornya apa Pak kira-kira? Motornya Pak, injeksi motor ya, ini ya? Anggap aja injeksi lah Pak. Ya. Ini harus diperhatikan ya. Jadi untuk nyetel RPM pastikan tidak ada kedipan mil. Mil itu apa sih Pak? Malfunction indikator lampu indikator kerusakan. Di sini biasanya ada ketika kontak on kode injeksi itu loh Pak. Nah itu nyala. Nah itu namanya lampu mil. Malfunction indikator lamp. Dia ada di speedometer. Di mobil juga ada.
Kedua, busi Pak, harus diperhatikan kondisi businya. Busi motor sekarang itu rata-rata usianya sangat pendek loh. 8.000 kilo busi sekarang itu. Kalau dulu mungkin Bapak kalau businya nggak mati nggak diganti kan. Nah, sekarang itu sebenarnya busi 8.000 kilo itu sudah mengalami penurunan performa. Loh Pak, kok semakin pendek usianya? Nah itu saya nggak tahu. Tanyakan ke pabrik businya. Ada busi-busi tertentu itu kalau diservis kena tangan atau kena bensin pertalite itu langsung mati. Ya, ada busi iridium, ada busi tertentu. Busi itu ada dua jenis, ada busi tipe dingin, ada busi tipe panas. Kalau motornya kompresi tinggi, baiknya pakai busi tipe dingin. Busi tipe dingin apa sih Pak? Busi yang mudah sekali melepaskan panas. Itu namanya busi dingin. Nah sekarang hampir semuanya pakai tipe dingin Pak. Karena memang kompresinya tinggi, kan panas tuh di area ruang bakar itu. Kalau dingin itu berapa sih Pak? Semakin tinggi ukurannya. Kalau biasanya busi itu kan ada dua pabrikan tuh Pak ya. Ada NGK sama Denso. Pabrik busi itu di Indonesia ada dua ini. NGK ini biasanya dia ukurannya itu CPR 6, CPR 7, CPR 8 sampai CPR 9. Nah, semakin ke sini semakin dingin. Semakin ke sana semakin panas. Kalau Denso Pak, kalau Denso itu U namanya. U20, U21, U22, U24, U27. U ini bukan kelompok main bola loh Pak ya, yang barusan kalah. Jadi kalau Denso di ukurannya U Pak, ini sama. Kalau semakin ke sini semakin tipe semakin ke sana semakin tipe panas. Jadi Bapak kelihatannya busi sama Pak, ulirnya sama, panjangnya sama. Kalau nggak cocok ya nggak bisa. Tapi bisa dipasang itu bisa hidup. Tapi tidak akan bertahan lama. Kadang-kadang mempengaruhi performa. Jadi Pak beli busi ya harus sesuai spesifikasinya. Tes. Saya pernah menemukan untuk motor baru awal mula busi pakai NGK tipe R. Tapi saya lupa kodenya pakai CPR berapa. Kemudian diganti pakai NGK biasa. Itu yang barusan saya tanyakan, konektor businya itu habis sampai habis, padahal baru kategorinya. Iya, jadi yang tipe R tadi Pak, itu ada resistornya sebenarnya di dalamnya itu. Kalau ada tipe R-nya itu. Memang busi ini harus sesuai spek ya. Setiap motor itu bisa berbeda-beda. Meskipun secara dimensi sama loh ya. Ulir panjangnya sama, diameter ulirnya sama, panjangnya. Pokoknya plek-ketek lah. Tapi secara spesifikasi beda. Ya. Dipasang bisa Pak? Ya bisa, tapi tidak bisa bertahan lama. Ya ibaratnya begini. Bapak ini laki-laki, betul? Harusnya kan pakai celana kan? Kita kan pakai celana. Tapi jenengan pakai rok. Misalkan nih, mohon maaf, misalkan pakai rok. Rok dengan pakai kan masih bisa juga kan? Kalau ukurannya sama, betul? Masih bisa. Tapi apakah pantas kan? Enggak. Karena enggak sesuai spek. Rok itu speknya untuk perempuan. Celana untuk laki-laki. Seperti itu sih Pak sebenarnya. Tapi rok tetap bisa kita pakai, ya bisa. Ya, kita pakai pun bisa rok. Busi yang tidak sesuai spek selama dimensi ukurannya sama dipasang tetap bisa. Tapi saya tidak menyarankan ya. Untuk NGK biasa dengan NGK R lebih bagus mana Pak? Bukan bagus-bagusan sih Pak ya. Lebih ke kebutuhan. Kalau emang kebutuhannya memang untuk kompresi tinggi, saya sarankan yang pakai R. Kalau yang kompresinya nggak terlalu tinggi, tanpa R, tanpa resistor. Nah, begitu juga dengan Denso. Denso ini juga sama, ukurannya sama. Kalau pakai U27, misalkan, sekarang busi saya Denso Pak U27. Tapi saya beli di luar ternyata nggak ada Denso. Saya beli NGK, saya kasih NGK yang CPR 9, apakah boleh Pak? Kalau itu mendekati mungkin boleh ya. Sama-sama U27 sama CPR 9. Mungkin boleh saja dan tidak masalah. Karena sama-sama dinginnya. Yang jadi masalah kalau ukurannya U27 dikasih CPR 6. Nah itu yang enggak boleh.
busi itu ada yang pematiknya 1, ada yang pematik 2, ada yang pematik 3, ya. Ada yang 4, ya. Cuma ketika untuk kecepatan tinggi antara yang 1 dengan yang 3 itu kok kalau kita tarik untuk kecepatan itu kok masuk enakan yang 3. Apakah berpengaruh pada letupan bunga apinya apa gimana? Sebenarnya busi itu Pak ya, kalau boleh jujur, fungsinya dia itu hanya memercikkan api. Nggak perlu dia harus pakai ini 3, ini 2, ini 4, tidak. Selama dia bisa memercik dan percikannya terpusat, warna biru biasanya. Nah kalau percikannya sudah ambyar, yaitu indikasi bahwa busi itu sudah mendekati aus pakai lah, sudah mulai rusak. Nah, kuncinya di situ. Kalau apakah itu mempengaruhi performa mesin? Performa mesin tidak hanya ditentukan oleh busi, ditentukan banyak faktor. Salah satu tadi volume ruang bakar, kemudian bahan bakar, filter, setelan lain-lainnya. Jadi busi itu hanya mempengaruhi sedikit sekali. Tapi selama busi itu masih berfungsi dengan baik, kalau standarnya cuma pakai 1, ya tidak masalah pakai 1, nggak usah dikasih 3, nggak usah dikasih 4. Sama dengan kita, sepatu kita standar itu ada lapisannya begini, tingginya haknya misalnya 1 cm. Ngapain kita pakai hak yang 7 cm, malah merepotkan. Betul? Nah sebenarnya sama seperti itu sih. Jadi saran saya busi ini harus sesuai speknya motor. Ya, standarnya motor. Pak, kalau mau diganti iridium, bahan-bahan yang iridium ya, itu juga saya tidak terlalu menyarankan sih. Kalau mau juga monggo. Itu hanya marketing ya. Orang bilang dengan ganti busi terus motor bisa meledak dan ya, itu hanya iya betul. Maksudnya bisa langsung kenceng itu hanya marketing aja sebenarnya. Sudah hanya marketing. Ya, itu. Kalau ganti oli enggak. Kalau oli itu harus itu. Kalau oli itu wajib loh ya. Oli itu paling enggak setiap 4.000, maksimal 4.000 kilo wajib diganti. Karena oli itu sifatnya seperti darah. Semakin Bapak sering ganti oli, maka semakin bagus buat mesin. Kuncinya oli itu. Mesin itu kuncinya oli. Semakin sering semakin bagus. Jangan sampai telat. Fungsi dan struktur sensor PGMFI. Nah, ini tadi kita ngomong pompa, ngomong apa injeksi. Nah, ini sensor-sensornya. Ada sensor temperatur, ini sensor suhu. Ada EOT, ECT, IAT. Ada TP, ada MAP, ada CKP, crankshaft position ini, ya, panjangannya. Ada O2 sensor, ada BAS, bank angel sensor. Sensor temperatur meliputi apa saja Pak? Ada EOT, letaknya di dalam mesin. Biasanya ada di blok, silinder blok. Ya, di bawah, kadang di samping kiri, samping kanan. Bentuknya seperti ini. IAT, kalau IAT ini untuk tipe generasi lama, injeksi generasi lama, atau untuk motor-motor yang sport menengah ke atas, itu masih menggunakan sensor IAT. Letaknya di throttle body, biasanya ono mentil di sini. Biasanya, tapi untuk motor-motor sport yang premium ke atas, itu bisa dikasih sensor IAT. Kemudian ada sensor TP. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah sensor TP. Ya, throttle position. Kemudian ada MAP. MAP, manifold absolute pressure di sini. Letaknya juga di throttle body. Ini juga untuk motor kategori menengah ke atas. Biasanya ditaruh di motor sport. Kalau injeksi yang lama masih ada ini. Supra lama itu Pak, yang 2012, 2013, 125 injeksi pertama itu masih ada sensor MAP-nya. Sekarang sudah tidak ada. Itu paling awet, tapi juga memang harganya mehong Pak itu ya. Mahal sekali harganya. Yang generasi pertama. Ya Pak. Ciri-ciri sensor MAP itu kalau rusak apa Pak? Namanya aja absolute pressure ya. Jadi dia mendeteksi udara yang masuk dari luar menuju throttle body masuk ke ruang bakar. Nah,
Kalau dia ini bermasalah, MAP-nya bermasalah, itu biasanya campuran bahan bakarnya terlalu kaya atau terlalu miskin. Ya, itu fungsi dari sensor MAP. Sama dengan kayak begini. Sekarang kan sensor ini tidak ada, tapi diganti dengan mode, Pak. Setting altitude itu, Pak. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Mode. Sama dengan kalau kita berada di puncak Gunung Jayawijaya, itu kan tekanan udara, kelembapan udara dengan kita yang berada di daerah seperti Surabaya kan beda, Pak, kelembapan udaranya, betul? Nah, itu nanti yang mendeteksi sensor seperti ini. Ini kelembapan udaranya sekian nih. Dia nginfokan ke ICM. ICM, ini posisi udara di sekitar motor mau dinyalakan seperti ini. Kamu harus menyemprotkan bahan bakarnya harus lebih banyak. ICM ngasih tahu injektor. Begitu, Pak. Terus kemudian CKP. CKP ini crankshaft position. Ya, spool atau bisa kita katakan kalau di motor karburator kan ada yang namanya apa? Pulser. Ya, tapi di motor injeksi nggak ada, Pak, pulser. Sudah diganti menjadi CKP. Spool satu set itu disebut CKP. Kemudian, nah ini yang new generasinya. Ini yang ACG starter, Pak. Motor yang ACG. ACG itu apa sih, Pak? Alternative Current Generator. Jadi motor itu enggak pakai dinamo starter untuk nyetater, tapi bisa hidup. Bapak punya Vario? Ada yang punya Vario? Beat yang terbaru, ini juga kayaknya. Nah, itu kalau Bapak cari iki dinamo starter nondi enggak ketemu, Pak, karena enggak ada. Yang beat yang masih jegrak gitu, itu masih ada dinamonya. Tapi yang suaranya sudah semut, itu sudah enggak ada dinamo. Digantikan fungsinya oleh ACG. Ini yang generasi terbaru. Makanya sudah semakin canggih, Pak. Sudah semakin canggih semakin ke sini. Jadi dia spool tapi bisa berfungsi sebagai saat motor dihidupkan, itu dia berfungsi sebagai dinamo. Tapi ketika motor sudah hidup, dia berfungsi sebagai alternator pengisian. Ya. Nah ini, saat motor mesin waktu menghidupkan pertama kali mesin itu, dia berfungsi sebagai dinamo. Tapi ketika mesin sudah hidup, dia berfungsi sebagai alternator atau pengisian. Dia semacam apa? CKP, Pak, semacam gulungan itu, tapi lebih compact ya. Di situ ada beberapa sensor-sensor. Ini wiring diagramnya nggak perlu saya jelaskan lah, ini cukup ruwet. Ini nanti jenengan. Ya, ini garis besarnya adalah bahwa wiring diagramnya tipe ACG itu memang lebih kompleks ya, lebih kompleks. ACG starter itu yang saya tanyakan ini Gimana, Pak? Rangkaiannya itu bagaimana ketika perpindahannya dari starter ke alternator? Oke, saya jelasin. Garis besar ya. Di komponen sistem ACG starter ini dia ada namanya starter atau charging relay, Pak. Ada satu komponen ini, Pak. Jadi saat posisi dia mau hidup, ini relaynya ini akan menggerakkan dinamo starter atau ACG starter. Yang posisi apa? Alternatornya diputus oleh relay. Tapi ketika dia sudah hidup, dia akan mendeteksi, kemudian relaynya akan memutus R ini akan menjadi air black. Dia akan connect dengan air black. Jadi pindah. Jadi itu relay, Pak, ada relay. Relay yang agak besar, lokasinya dekat di baterai. Itu ada 2 relay biasanya. Nah, yang besar itu yang relay, yang satu relay utama, yang kedua relay starter atau relay pengisian. Yang ngatur ICM perpindahannya itu. Jadi memang sudah elektrik. Ini tadi, Pak, ya, pada saat dihidupkan dia akan connect ini RY ini red yellow. RY ini maksudnya warnanya, Pak, ya, warna kabel. Dia akan connect dengan red. Ya, red ini dari aki. Tapi ketika sudah hidup,
Nah, ini bergeser ke red black. Jadi dia berfungsi sebagai di dalam alternator di lilitannya itu dia ada beberapa ini ya Pak. Nah ini loh apa namanya hall ICU di sini Pak. Nah ini yang tidak bisa saya jelaskan karena ini ada ini semacam sensor juga dia mendeteksi. Jadi ada rumusannya memang yang diatur sudah sedemikian rupa sehingga dia pada saat posisi starter dia berfungsi sebagai dinamo. Pada saat dia sudah hidup dia akan menghasilkan arus sehingga berfungsi sebagai pengisian. Ya, memang sudah cukup canggih ini Pak yang ini. Dan harganya pun kalau rusak ini 1, berapa ya? Berapa Mas Rian? 1,3 sampai 1,5 juta. Tapi ini ada garansi Pak ini. 1 tahun kalau salah garansinya ini. Oh masuk listrikan. Di Honda ada garansi 1 tahun. Ini kemarin saya ke sini itu ada dari salah satu cabang saya di Soko Sewu itu ininya rusak. Ya rusak. Tapi nggak sampai yang rusak satu total. Di area sini hanya kabelnya aja yang bermasalah. Mungkin kan kena panas tinggi. Akhirnya ngefong. Berikutnya adalah sensor O2 ya. O2 ini oksigen sensor. Dia fungsinya itu mendeteksi Pak, mendeteksi hasil pembakaran yang dihasilkan oleh ruang bakar. Apakah kebanyakan COHC-nya atau tidak, sehingga dia akan bisa melihat oh ini pembakaran campurnya terlalu kaya, oh ini terlalu miskin. Jadi dia bisa mendeteksi. Setelah dideteksi, dia menginfokan ke ICM lagi. Hei ICM, pembakaranmu terlalu kaya. Hasil pembakarannya kurang bagus. Nah, nanti ICM akan mengurangi bahan bakarnya atau menambah udaranya atau seperti apa. Stabil intinya. Ngepas no. Kemudian berikutnya bus bank angel sensor. Dan tidak semua di motor ada ini juga, ada sensor ini, tidak semua. Kalau bebek lama ada Pak. Bus Supra, Mega Pro kayak ada. Verza ya. Ada. Itu ada sensor ini. Fungsinya apa sih Pak ini? Fungsinya memerintahkan ICM untuk menghentikan aktivitas suplai bahan bakar oleh injektor pada saat berada pada posisi diam dengan kemiringan tertentu. Jadi secara garis besar bus ini fungsinya ketika motor miring tertentu dia akan menghentikan ICM, mematikan ICM. ICM akan mematikan pompa bahan bakar, akan mematikan injektor. Miring tertentu itu artinya apa? Berarti posisi motor rubuh. Rubuh kenapa? Bisa karena jatuh, bisa karena guling. Kenapa Pak? Ini penting. Kira-kira kenapa Pak? Ada yang bisa jawab Pak? Kenapa bus ini perlu ada di motor? Yang ditakutkan ketika terlalu miring tidak dapat dikendalikan kendaraan, satu. Kedua, ketika roboh pasti biasa orang akan memegang kemudi. Yang ditakutkan pada motor matic kemudi dipegang, diputar, motor tambah lari. Oke. Ya, itu salah satunya ya. Tapi secara garis besarnya untuk safety. Untuk keamanan. Ya. Bedanya motor injeksi sama karburator tadi kan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu kan dikontrol oleh elektrik. Betul kan? Dikontrol oleh pompa, ICM. Ketika Bapak misalkan nih, bawa motor, kecepatan tinggi, jatuh, rubuh, ya kan? Bayangin kira-kira motornya masih nyala enggak? Kalau nggak ada bus, masih nyala. Bapak kecelakaan, dawar motornya rubuh gini masih nyala. Karena kan bahan bakarnya kan dipompa, didorong kan, sedot didorong, betul? Masih nyala. Tapi kalau motornya Bapak karburator, begitu miring karburatornya miring kan, otomatis kan karburator ikut miring. Bahan bakar yang ada di dalam karburator kan tumpah semua, betul? Kalau tumpah kan motor sudah nggak bisa hidup kan. Tapi kalau motor injeksi, karena elektronik akinya masih nyala dan sebagainya, ya dia akan masih tetap nyala. Nah, sehingga itu akan bisa berbahaya kalau tidak ada sensor ini. Ya, makanya sensor ini fungsinya untuk safety, untuk keamanan. Nah ini Pak, jadi kalau dia miring 55 plus 5 derajat, dia akan mati motor. Pak, kalau misal Pak, kayak Marquez itu Pak,
itu kan dia kan kemiringannya 56, 57 itu kan ya. Ngepot gini, dikasih bas apakah mati basnya? Enggak. Jadi kalau motor masih jalan ya, masih jalan mungkin karena ngepot atau apa itu, dia nggak akan mati karena posisinya masih jalan. Tapi kalau motor berhenti, ya akan mendeteksi sinyalnya akan mendeteksi bahwa motor harus dimatikan. Kalau untuk motor balap itu kan biasanya selama saya melakukan kendaraan, kalau untuk event pasti di tangan kanan itu ada kabel untuk sensor, bukan sensor sih Pak, switch. Ketika orang jatuh, switch itu akan tertarik, motor mati. Ya, bisa saja ada seperti itu ya. Ya, itu untuk safety lah ya, untuk safety. Sebenarnya sama perlakuannya dengan bus ini, cuman dia ini dipasang di motor standar. Nah, ini masuk ke mil, lampu mil, malfungsi indikator lem, ini lampunya ini. Ya. Lampu kedip namanya. Kalau normal itu setelah kunci kontak off, kemudian di on kan, dia akan nyala 2 detik, kemudian mati. Normalnya begitu. Contoh ini on, nah ini kan nyala 2 detik, mati. Ini normal. Kalau nggak normal, kayak gini, nyala 2 detik, mati, kemudian kedip. Pernah motornya Bapak seperti itu? Nah, berarti ada kerusakan. Namanya malfunction indikator lem. Jadi lampu yang mengindikasikan atau menginformasikan kepada pengguna motor bahwa telah terjadi kerusakan di sistem injeksinya. Kalau kedip 1 kali, yang rusak MAP, manifold absolute pressure. Kalau kalau kedip 7 kali, yang rusak sensor suhu, bisa EOT, bisa ECT. Apa sih Pak bedanya EOT sama ECT? Kalau EOT itu dipasang di motor yang tidak berpendingin coolant, kayak Beat ini, itu sensor EOT. Kalau Vario yang pakai coolant, pakai radiator, maka menggunakan sensor ECT. Sama saja sebenarnya, hanya perbedaan penyebutan. Kalau kedip 8 Pak, itu TP. 12 Pak, injektor. 21 O2. 29 IACV. 33 ECM. 54 bus. Kalau di PCX ada tambahan lagi 69. Ada kedipan 69 yang di PCX. Oh, coil. Coilnya rusak itu ternyata kedip juga, milnya 69 kedipannya. Kedipan sendiri itu ada 2 jenis ya. Pertama kedipan pendek 0,3 detik, yang kedua kedipan panjang 1,3 detik. Maksudnya 1,3 detik apa sih Pak? Durasi lama dia kedip, antara dia mati, antara hidup kemudian mati sama hidup lagi. Nah itu kan durasi, jarak antara dia hidup, mati sama hidup lagi. Nah itu ada yang 0,3 detik, ada yang 1,3 detik. Mil berkedip pendek berarti dihitung satu. Kalau yang berkedip panjang yang 1,3 detik ini berarti dihitung 10. Jika 2 atau lebih kode gagalan yang terdeteksi, maka semua kode akan dikeluarkan secara berulang-ulang. Contoh, injektor tadi berapa kedipannya? 12. Berarti nanti milnya akan kedip 1 panjang, 2 pendek. 1 panjang dihitung 10. 2 pendek dihitung 2. Berarti 10 tambah 2, 12. Kalau indikator di speedometer, indikator bahan bakar itu mulai kedip itu jaraknya berapa lama sih sampai benar-benar habis gitu. Sebenarnya memang tidak ada ketentuan Pak itu dari Honda. Ketentuan pasti yang menyatakan ketika mau kedip itu harus berapa kilometer baru mati, tidak ada. Tidak ada standar. Cuma saya pernah memprediksi mulai dia kedip itu sampai dia betul-betul habis tes untuk motor injeksi ya, itu berkisar antara 10 sampai 15 kilo. Ya, jadi baiknya sebelum itu segera langsung diisi, Pak. Tapi beda motor biasanya beda. Tidak semua motor sama. Nah, ini contoh membaca kedipan, Bapak, saya lanjut. Kalau rusaknya di motor ini hanya ada 1 yang rusak, misalkan kedip 7 tadi apa, Pak? 7 apa? EOT ya, engine oil temperature. Kalau 8
Nah, itu harus hafal loh Pak ya. Itu harus di luar kepala, itu harus hafal. TP. Kalau misal ada hanya satu yang rusak, yaitu kedipan 7 EOT ya, EOT yang rusak, maka nanti yang akan muncul di milnya seperti ini. Kontak off kan ini, kemudian kontak on ya. Dia akan nyala 2 detik, kemudian dia mati, kemudian kedip 7 kali. Tit 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 tit, terus mati lagi, ada jeda, kedip lagi 7 kali. Ada jeda 7 kali. Tahu terus kalau kontaknya kan Bapak on kan sampai seharian full, selama akinya masih kuat ya akan gini terus lampunya. Ya, nanti ujungnya akinya tekor ya. Ini misal gitu loh. Jadi polanya seperti itu. Kalau 12 apa Pak? Injektor. Yang rusak injektor misalnya 12. Maka dia kedipnya gimana setelah kunci kontak on? Dia akan kedip panjang 1,3 detik tadi durasinya, 1 panjang, 2 pendek. Kemudian ada jeda mati, kemudian 1 panjang lagi, 2 pendek. Tahu terus gini. Nah, pertanyaannya, kalau ada 2 sensor yang rusak, 7 dan 12 misalnya, maka setelah kunci kontak on, dia akan kedip 7 kali, ada jeda, kemudian kedip 12 kali, ada jeda, kemudian 7 kali lagi. Seperti itu terus. Berarti ini mengindikasikan ada 2 yang rusak. 7 dan 12. Pak, berikutnya Pak, setelah ada kode kita tahu, oh ada kedipan nih, ada 7 dan 12. TP, EOT sama injektor. Maka tugas kita melakukan reset. Tapi sebelum di reset harus diperbaiki dulu sensornya. Tadi 12 nih harus diperbaiki, injektornya yang mana diperbaiki. Nggak bisa di reset sebelum diperbaiki. Makanya harus dilakukan riset terlebih dahulu. Harus diperbaiki dulu, baru setelah itu di reset. Nanti kita belajar juga cara ngerisetnya gimana. Untuk perbaikan sensor itu apakah langsung diganti sensornya ataukah ada bagian-bagian yang tertentu diganti atau langsung satu sensor, misalnya sensor injeksi rusak berarti ya langsung ganti gitu aja, atau ada perbaikan di dalamnya itu? Jadi tadi hanya indikator Pak ya, 12 itu hanya indikator bahwa dianggap injektornya rusak. Dianggap ya. Jadi sistem membacanya dianggap injektornya rusak. Jadi diagnosa awal itu ya? Iya, diagnosa awal. Apakah pasti itu injektornya rusak? Belum tentu. Rusaknya karena apa? Bisa aja jalur kabel yang menuju injektor mati, terputus. Dimakan tikus atau apa? Belum tentu begitu 12 langsung injektor, belum tentu. Berarti harus dilakukan pemeriksaan ulang. Tetapi seenggak-enggaknya kedipan tadi itu memberikan kode kepada kita, pada pengguna, bahwa ada kerusakan pada sensor. Gitu Pak ya. Jadi misalkan ada 12 nih, langsung ganti injektor, belum tentu rusak juga injektornya. Karena injektor itu masih ada kaitannya sama alurnya, betul Pak. Apakah arus yang masuk ke injektor sudah normal atau belum? Kalau belum ya berarti rusaknya di arusnya itu, bukan murni di injektornya sendiri. Tapi 12 itu yang ada kaitannya sama injektor. Baik injektornya sendiri, maupun arusnya, maupun kabelnya putus, maupun arusnya tidak masuk ke injektor. Jadi artinya kalau sudah kedip itu kita nggak bisa memvonis ini pasti rusak, belum tentu. Sama kayak Bapak misalnya diperiksa dokter ini, dilihat, oh ini di dalam ada benjolan nih, harus operasi, belum tentu juga. Bisa langsung dioperasi, bisa yang disembuhkan ternyata itu jalurnya di sini, betul? Yang disembuhkan di sini saja. Ya sama seperti itu. Ini cara ngeriset, ya. Cara risetnya. Setelah riset injeksi, kemudian melakukan riset TP, ya, riset TP. Nanti cara-caranya ini nanti akan saya jelasin langsung praktek ya. Kalau saya jelaskan dengan di teori nggak akan masuk. Nanti langsung praktek. Riset TP, kalau riset TP itu pakai alat jumper Pak. Ini ada DLC, data link connector, jadi ada alat ini. Kemudian ada alat jumper, nah kecil gitu. Nanti untuk jumper. Pak Sinten tadi ngomong, Pak Joy, kawat jumper. Nah, ya itu memang kita ada kawat jumper. Fungsinya untuk ngeriset. Jadi ngeriset itu kadang-kadang hal sepele.
cuma di jumper ngono tok. Mobil juga sama, Pak. Mobil itu juga sama, ngeriset injeksinya cuma di jumper gitu, tapi jumper yang tepat. Kalau nggak tepat nanti malah rusak. Gitu. Ya, kadang-kadang cabut sekring dan seterusnya. Gitu. Ini nggak perlu saya jelaskan ya. Nah, berikutnya ini mode Pak, altitude tadi. Ya, tadi ada pertanyaan altitude kan tadi. Ada pertanyaan altitude itu. Ini yang masuk ini tadi, pertanyaan altitude. Ya, jadi motor itu Pak, ini di luar motor yang premium ya Pak, motor-motor yang fast moving ya kayak Scoopy, Beat, Vario yang beredar banyak di masyarakat itu dia tidak ada sensor MAP-nya. Maka sebagai gantinya diberikan atau disetting mode oleh pabrikan. Ada mode 1, ada mode 2, 3 dan 4. Mode 1 ini motor di ketinggian 0 sampai 2000 meter. Di MDPL, meter di atas permukaan laut. Jadi kalau kita hidup ini, kita di Surabaya ini, paling Surabaya ini kan berapa nih? 50? Nggak sampai mungkin. 50 MDPL dari laut? Tidak ada. Kan ada aplikasi itu yang bisa mengecek ketinggian, kita ini berada di ketinggian berapa di atas permukaan air laut, kan ada itu. Nah Bapak bisa cek. Mayoritas di Indonesia, daerah di Indonesia itu ketinggiannya di bawah 2000. Jadi kalau saya gambarkan begini Pak, ini ibarat daerah ini misalkan, ini laut nih ya, ini laut. Daerah itu kan gini, nah gini, ini misalkan nih, ini laut, ya. Yang dikatakan mode 1 Pak, anggap aja di sini. Ketinggiannya di sini 2000 maksimal. Jadi 0 sampai 2000. Nah, rata-rata orang Indonesia hidup itu di sini. Penduduk Indonesia hidupnya itu di daerah yang ketinggiannya enggak lebih dari 2000 mdpl. Nah, kalau motor berada di area sini, maka motornya harus disetting mode 1. Kalau orang hidup atau menggunakan motor di ketinggian lebih dari ini, misalnya di sini, di daerah sini, ini sampai ke sini 2000 sampai 2500. Ini disetting mode 2. Karena hidup di ketinggian 2000 dengan di atas 2000 itu kelembapan udaranya berbeda, Pak. Ini latar belakang kenapa dikasih setting mode. Ada nggak Pak daerah yang ketinggiannya di atas 3500? Ada, di puncak Gunung Jayawijaya. Kalau Bapak berkendara motor Beat ke Jayawijaya sana, maka setelan motornya harus dibikin mode 4. Kalau di Bromo Pak, Bromo itu seingat saya tidak ada 2000 ya, sekitar 2000-an. Ya berarti ikut mode, wah, lebih tinggi lagi Pak, ya mode 3. Tapi di rata-rata daerah di Indonesia di mode 1 ini. Nah fungsi MAP tadi itu di sini Pak. Jadi dia mendeteksi kelembapan. Karena itu memang MAP mahal secara ekonomi ya kan, maka diganti mode itu tadi. Dan mayoritas sebagian besar penduduk Indonesia kan memang hidup di daerah yang ketinggiannya kurang dari 2000 mdpl. Bedanya apa Pak? Nanti kita buktikan. Kalau kita setting mode 1, 2 dan 3, itu motor kayak gimana sih Pak? Misalkan kita hidup di daerah kurang dari 2000 nih, 0 sampai 2000. Tapi motor kita bikin setting 3, nanti motornya akan berebut. Begitu juga kalau kita hidup harusnya di daerah mode 3 tapi motornya kita setting mode 1, pasti tidak akan bisa nyala. Nah ini tadi yang saya maksud menyentuh motor tanpa merusak. Merusak motor tanpa hanya menyentuh. Caranya gimana Pak ya nanti? Caranya ini 1, 2, 3, 4, 5. Caranya ini. Ini nanti praktek. Pertanyaan bagus ini. Pak, kalau kita berkendara, misalkan nih, dari pantai, dari sini kan, kemudian menuju ke Pegunungan Jayawijaya, pakai motor, misalkan ini. Dari sini, berjalan, naik ke sini gitu ya. Motor gimana Pak? Apakah perlu disetting? Untuk tipe lama dulu memang iya, tipe lama, injektor yang pertama, yang generasi kedua, 3 kalau nggak salah. Tapi yang terbaru sekarang ini tidak perlu.
ya otomatis akan mendeteksi, dia akan otomatis akan berubah. Tapi ada info, tapi ini memang masih belum valid ya. Ada info itu kalau dari mode tinggi ke bawah itu nggak bisa secara langsung. Misalkan dari Bapak dari sini nih, kan sudah setting mode 2 itu. Bapak mau menurun ke sini. Nah, itu tidak bisa berubah secara langsung. Tapi kalau yang dari bawah ke atas bisa. Solusinya gimana Pak? Ya di mode, di reset mode namanya. Nanti tak kasih tahu caranya. Ya Pak. Untuk mereset yang menggunakan secara manual Pak ya. Apakah itu nanti menggunakan yang secara manual tidak menyebabkan kerusakan pada komponen yang lainnya Pak? Maksudnya resetnya? Yang resetnya. Ya. Terus apa perbedaannya dengan manual dan yang menggunakan scanner? Scanner. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi sebenarnya secara garis besar ngeriset itu memang mengembalikan posisi atau menghapus kode kegagalan yang masih tersimpan di ICM ya. Jadi ketika habis kayak gini kan habis rusak nih, dianggap rusak tadi 2 sensor tadi. Meskipun sudah diperbaiki, meskipun sudah nggak nyala milnya, itu masih tersimpan di ICM memorinya. Historinya bahwa motor ini pernah mengalami kerusakan EOT dan injektor, ya kan? Nah, terus Pak kalau risetnya gimana Pak? Sebenarnya risetnya cukup pakai manual ini Pak. Ya, pakai ini. Ini riset itu karena mengembalikan itu hanya menjemper saja, salah satu bagian yang memang difungsikan untuk membuat ICM itu menghapus data-data yang ada di ICM. Nah, bedanya apa Pak antara manual dengan yang pakai scanner? Scanner sebenarnya sama, tapi mengonekkannya, jempernya secara digital. Bedanya cuma itu. Jadi scanner itu sebenarnya juga mengkonekkan Pak, menjemper, sama-sama menjempernya, tapi secara digital. Satu lagi, ya Pak. Terima kasih. Ciri-ciri yang akurat atau valid ketika ECM mati itu gimana Pak ya? Soalnya sebagai montir menghadapi pelanggan untuk harga ECM sendiri kan termasuk mahal. Mehong Pak ya. Jadi kita kan jangan sampai memberi atau mengganti barang yang masih hidup. Ciri-ciri yang akurat. Berarti pernah ya, Pak. Ya. Pernah mengganti barang yang masih hidup. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, ciri-ciri ECM mati itu banyak ya Pak ya. Salah satu mati itu satu motor mogok ya. Motor mogok itu bisa ECM-nya mati. Yang kedua secara fungsi, ECM itu kan punya fungsi Pak. Fungsinya tadi apa Pak yang saya jelaskan di depan tadi? Jadi fungsinya dia memproses sensor data-datanya masuk ke ICM, sensor tadi ya. Kemudian disalurkan, disampaikan ke sistem bahan bakar, bisa ke injektor, bisa ke pengapian, bisa ke koil, betul? Kapan harus nyala, kapan harus nyemprot, betul? Nah, ciri-cirinya kalau dia mulai melemah atau mati, injektor bisa nyemprot, tapi kadang-kadang semprotannya nggak stabil, ya kan? Waktunya harusnya dia berhenti nyemprot, tapi dia masih nyemprot, atau istilahnya boros, motor boros. Betul. Jadi kalau secara manual ya, manual itu hierarki pengecekannya harus detail, Pak. Kita harus memutuskan ini ICM mati atau tidak, itu hierarkinya harus jelas. Tidak bisa motor mogok, ICM mati, tidak bisa. Karena ICM sendiri itu memang di Honda itu digaransi 5 tahun. Jadi hampir jarang mati. Hampir nggak pernah mati, kecuali pernah konslet. Di jumper itu konslet, nah dia akan mati. Saya ngomong ya, hati-hati bahwa ICM itu jarang mati. Hampir persentasenya kecil lah mati itu. Kalau nggak pernah konslet tuh ya, misalkan kerendam air atau apa, itu hampir tidak pernah mati untuk ICM. Kemudian kalau ada bengkel minta ganti ICM, tidak hanya jenengan Pak, di tempat saya banyak. Jadi bengkel umum datang, tiba-tiba pesan ICM. ICM kan harus order, harus HO dulu kan Pak, hotline namanya, ke Jakarta, ke AHM. Pak mau ganti ICM, motornya apa Pak? Beat. Bapak yakin yang rusak ICM? Yakin Pak, yakin Pak. Kalau nanti Bapak ganti masih tetap mogok, kami nggak tanggung jawab loh ya Pak. Iya Pak, udah apa Pak? Percaya diri, dan DP bayar habis sekitar 2 jutaan kan harganya. Barang datang, bawa pulang, dipasang, motor masih nggak nyala. Ya, kemudian langsung dibawa ke AS.
bawa ke Ahas, Pak ini ICM-nya rusak ini Pak ya, baru beli loh, ICM baru kok rusak gimana gitu. Terus akhirnya jadi komplain gitu. Akhirnya saya sampaikan gini, Pak, kemarin sudah kita sampaikan, hati-hati ICM ini, belum tentu ini ICM ini rusak. Apalagi ICM itu ada garansi. Nah, kemarin ngomong montornya berapa? Baru 2 tahun. 2 tahun bawa KAS Pak, nanti bisa kita berikan garansi. Ya, kalau servisnya rutin loh ya. Servis yang terutama yang servis 4 kali gratis itu dipakai. Kalau itu rutin, nanti garansi 5 tahun Pak ICM. Bayangin. Dan gratis, gak usah bayar. Makanya hati-hati kalau Bapak punya motor datang ke Ahas dia ngeklaim ganti ICM, ada. Hati-hati. Belum tentu.